Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Akhirnya mereka angkat bicara setelah pembacaan keputusan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini 22 April 2024 terkait dengan sengketa Pilpres di tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk kita semua, rakyat Indonesia. Kira-kira apa respon atau tanggapan yang akan dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo maupun Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang tetap memenangkan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ini. Ini sangat menarik. Disinilah kita akan melihat bagaimana kualitas, bagaimana kedewasaan, sikap yang profesional dari seorang pemimpin, dari seorang public figure seperti Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD setelah mendengar keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan kutipan pernyataan dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD berikut ini. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang, dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik. Ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya, Prof. Mahfud sebagai mantan ketua juga sudah menyatakan dan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran atas putusan hari ini, dan selamat bertugas. Mudah-mudahan negara ini semakin baik. Nah, itu pernyataan yang paling penting dari kami. Kami menerima putusan ini dan mengucapkan selamat bekerja, dan mari kita jaga negara ini dengan sebaiknya. Nah, sejak awal, bahkan ketika sidang pertama Mahkamah Konstitusi, saya sudah mengatakan, bagi kami tidak penting siapa yang kalah, siapa yang menang, tidak penting. Yang penting MK itu sudah menjadi panggung atau panggung teater untuk memperdebatkan masalah hukum secara resmi dan menegara. Nah, itu sudah dilakukan oleh MK dan seluruh dunia mengikuti.
Karena MK itu punya jaringan-jaringan ke seluruh dunia dan punya hubungan-hubungan saling secepatnya memberi informasi, meminta informasi sejak dulu di antara berbagai MK sedunia. Dan kita sudah berhasil menjadikan sidang MK itu sebagai panggung atau teater perdebatan hukum yang menegara dan bermutu di tingkat dunia. Nah, itu sebabnya begitu diputus, ya kita katakan kita nerima. Sebagai Muslim, saya itu sering mengutip kaidah usul fikih yang mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu harus menyelesaikan perselisihan. Karena kalau diterus-teruskan tidak akan selesai-selesai. Ya sudah, hakim sudah memutuskan gitu, silakan. Mari kita sekarang kembali ke jalur tugas masing-masing. Negara ini dengan sebaik-baiknya sebagai menuju negara yang yang baiklah, negara demokrasi konstitusional. Nah, itu yang akan kita dorong ke depan. Nah, urusan-urusan di luar hukum saya tidak ikut lagi ya, karena kalau saya kan batasnya di titik hukum. Sudah selesai, ya sudah, itu aja. Ada yang tanya? Saya Niko dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan, Prof. Pertama, mungkin kalau jika Prof tadi menerima, bagaimana arahan kepada pendukung gitu, Prof, sehingga tidak ada perselisihan lagi. Lalu yang kedua, tadi juga ada dissenting opinion yang menyebut mungkin soal politisi bansos, lalu juga aparat yang netralitas aparat, lalu juga bahkan cawe-cawe presiden juga disinggung. Nah, itu dari pandangan Prof seperti apa? Terakhir, gugatan di PT-UN yang PDIP itu kan juga menggugat soal keputusan KPU. Kalau dari artinya gugur secara otomatis atau seperti apa? Saya tentu mengucapkan terima kasih. Mari terus berjuang sesuai dengan porsi dan peluang yang tersedia. Silakan. Tujuannya menjaga negara ini agar negara ini berjalan baik, ya, rakyat tidak dibuat sengsara, apalagi situasi sekarang tidak mudah. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun juga yang tidak mendukung. Semuanya kita sebagai rakyat mari bersatu jaga negara ini dengan sebaik-baiknya, dan supaya kalau dari karena kalau hukum tidak baik kan orang bekerja tanpa hukum itu nanti akan saling memangsa dan negara nanti jadi korban kalau tidak pakai aturan hukum. Oleh sebab itu komitmen kita mari tegakkan hukum, dan saya akan memberi contoh pada hari ini. Saya menerima karena itu putusan hukum sebagai bagian dari keadaban hukum kita. Nah, soal dissenting opinion ini menarik. Sepanjang sejarah MK, kalau menyangkut pemilu itu tidak pernah ada dissenting opinion. Saya ngikuti MK sejak awal sampai sekarang tidak ada dissenting opinion di dalam pemilu, karena kode etik hakim itu sebenarnya kalau menyangkut jabatan orang jangan sampai ada dissenting opinion, biar kelihatan kompak, biar tidak ada jadi masalah. Oleh sebab itu Anda lihat aja ya, pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 tidak dissenting opinion. Semua hakim suaranya satu. Kalau ada yang tidak setuju itu diakan dulu. Tapi ini rupanya tidak bisa disatukan sehingga terpaksa ada dissenting opinion. Tidak apa-apa, menjadi sejarah di dalam perkembangan hukum kita. Menurut saya ya hakimnya semua baik-baik lah. 8 hakim yang memutus ini insya Allah baik-baik. Itu aja.
Apalagi tadi soal PT UN saya tidak tahu, saya tidak mengikuti ya, karena itu kan yang meminta kan teman-teman dari PDIP dan saya tidak terlibat, tidak tahu dasar-dasarnya apa yang dijadikan apa namanya alas untuk menggugat ke PT UN. Saya tidak mengikuti. Oke guys, yang pertama saya minta maaf karena memang cuplikan video yang saya peroleh itu agak putus-putus apa yang dikatakan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ya. Tetapi saya berusaha untuk tetap menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Hal yang pertama yang mau saya katakan bahwa saya harus memberikan rasa hormat, apresiasi yang setinggi-tingginya atas sikap kenegarawan yang ditunjukkan oleh seorang Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tentu ini semua demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan bangsa. Sampai kapan bangsa kita ini terus diliputi dengan persoalan-persoalan yang dari hari ke hari terus runyam, dan runyam. Padahal keadaan kita saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita butuh ada perubahan, kita butuh ada perbaikan, kita butuh pembangunan, kita butuh kerja ekstra keras dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, mari kita berjuang bersama-sama, dan saya berharap bahwa pendukung dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang kita saksikan bersama-sama sedang melakukan aksi unjuk rasa di dalam cuplikan video tadi, semoga saja bisa menerima juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Tetapi kalau saya perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, saya sangat yakin dan percaya bahwa ini adalah bentuk rasa respect mereka terhadap negara ini, sehingga pernyataan dari bahwa Bapak Mahfud MD tadi mau menegaskan kepada kita bahwa dalam sebuah pesta demokrasi itu bukan soal kalah ataupun menang. Karena jujur saya secara pribadi pun demikian. Saya semenjak setelah selesai pemilu, saya sudah move on. Dulunya saya memang pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Tetapi saya tidak mau berdebat terlalu lama, dan saya pun sudah sejak adanya keputusan dari KPU kalau tidak salah, atau sebelum keputusan dari KPU itu, saya sudah legowo bahwa ini adalah event 5 tahunan, sehingga sesuatu yang seringkali terulang dan terulang kembali. Jadi bagi saya secara pribadi, dalam sebuah pesta demokrasi itu kalah menang barang biasa. Tetapi bagaimana kita harus bisa untuk membuka diri kita untuk siap menerima kekalahan atau siap menyambut kemenangan. Dan salah satu hal yang harus saya respect juga dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dan juga Bapak Ganjar Pranowo, bahwa hari ini dengan hati yang penuh terbuka mereka sudah mengucapkan profisiat, mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden terpilih dan calon wakil presiden terpilih. Ya, kedepannya akan terjadi seperti apa, itulah tugas dan tanggung jawab kita. Jikalau memang ada persoalan-persoalan di depan mata kita, mari kita telah memilih mereka, dan kita pun harus menaruh rasa hormat, rasa kepercayaan kepada mereka, bahwa di tangan mereka mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik, untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Tentu yang kita harapkan bahwa bangsa ini akan jauh lebih baik dari hari ini. Itu adalah harapan-harapan kita. Lalu harapan yang kedua, bahwa segala keputusan, segala kebijakan yang diambil oleh para pemimpin kita sudah kiranya selalu berpihak kepada rakyat. Jangan sampai keputusan ataupun kebijakan yang diambil pada akhirnya akan membuat rakyat semakin menjerit, rakyat akan semakin susah. Karena itu harapan saya jangan terjadi. Mungkin
Itu saja komentar singkat dari saya, dan saya secara pribadi juga mau mengucapkan profesiat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di periode 2024 sampai 2029. Mari kita bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.